Who are you? What did he mean to you? He was a good fuck. Film ini diawali dengan 3 anggota kartel Kolombia yang terlihat sedang mengendarai jeep menuju lokasi jatuhnya sebuah pesawat yang memang sudah mereka tembak sebelumnya saat pesawat itu sedang mengudara. Sesampainya di tempat tersebut, satu dari mereka menyuruh 2 rekannya untuk mengangkat sebuah peti kayu dari dalam pesawat, sementara dirinya sendiri berjalan ke arah kokpit untuk memeriksa kondisi pilot. Namun, ia tak menyangka bahwa pilot yang ia dekati adalah seorang wanita cantik standar Eropa. Ketika ia mencoba untuk mengagar ayam, tiba-tiba dalam waktu singkat, wanita tersebut yang ternyata masih hidup mampu melumpuhkan semua anggota kartel tersebut dan mengarahkan senjata ke pria terakhir. Ia lalu memaksanya untuk memuat peti kayu itu ke dalam jeep. 1, 2, 3. Setelah berhasil mendapatkan peti tersebut, wanita itu menembak mati para anggota kartel lalu pergi meninggalkan lokasi dengan jeep milik mereka. No. Ternyata sosok wanita tangguh ini adalah Dominik, yaitu seorang pembunuh bayaran asal Ukraina dengan keahlian tingkat tinggi yang memang saat itu sedang menuju ke Amerika Serikat. Namun saat melewati wilayah udara Kolombia, pesawatnya ditembak jatuh oleh anggota kartel. Tak lama setelah lolos dari kejadian itu, Dominik berhenti di tempat sepi dan mengubur peti kayu berisi persenjataan, lalu membakar jeep yang ia tumpangi agar tak meninggalkan jejak. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Saat malam tiba, ia sampai di sebuah bar di desa terpencil. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria bernama Julio yang lalu menghampirinya dan mengajaknya untuk berbincang. Julio penasaran apa tujuan Dominik datang ke daerah tersebut seorang diri. Dominik kemudian menjawab dengan berbohong bahwa ia adalah seorang wisatawan yang sedang liburan, namun saat ini dirinya tersesat. Dalam obrolan itu, ia juga meminta bantuan Julio untuk mencari tempat penginapan, tetapi Julio menjelaskan bahwa tidak ada penginapan maupun fasilitas medis di sana, bahkan rumah sakit terdekat pun berjarak hampir 4 jam perjalanan. Dari sini terlihat bahwa Dominik berada di wilayah yang benar-benar terpencil jauh dari bayang-bayang Ramayana ataupun Migacoan. Menyadari itu, Julio menawarkan tumpangan dan mengajak Dominik untuk menginap di rumahnya malam itu dengan janji akan mengantarnya ke kota keesokan harinya. Dominik pun setuju dan ikut bersamanya. Setibanya di rumah Julio, hubungan mereka semakin dekat hingga akhirnya mereka menghabiskan malam bersama dengan Keesokan harinya, Dominik menagih janji Julio untuk diantar ke kota. Namun sebelum sempat berangkat, Julio mendapat panggilan mendesak dari atasannya yang memintanya untuk datang ke TKP pembantaian. Disinilah terungkap bahwa Julio ternyata adalah seorang polisi senior. Ia pun meminta maaf kepada Dominik dan memintanya untuk tetap di rumah sampai ia kembali. Jika ada keperluan, Dominik bisa meminta bantuan ke rumah sebelah yang dihuni oleh adik perempuannya dan sang ayah. Too bad.
I speak English and Spanish. Did you speak Spanish, lady? Setelah Julio pergi, Dominic pun disambut hangat oleh Paulina, yaitu adik Julio yang sedang kerene. Ia mengajak Dominic untuk sarapan bersama. Paulina sendiri sudah memiliki 3 anak dan menjadi janda setelah suaminya meninggal akibat kecelakaan beberapa bulan sebelumnya. Sementara itu, ayah mereka yang kini lumpuh tinggal bersama mereka dan menggunakan kursi roda. Buen partido. Di sisi lain, pihak kepolisian tengah mengevakuasi jenazah 3 anggota kartel yang sebelumnya dihabisi oleh Dominic. Ketika Julio tiba di lokasi kejadian, ia sangat terkejut mengetahui bahwa salah satu dari korban tersebut adalah adik kandung dari bos kartel yang sangat berbahaya dan berpengaruh di desa itu. Rupanya, seluruh wilayah desa berada di bawah kendali penuh sang bos mafia kartel dan sebagian besar polisi di sana telah lama bekerja sama dengan kartel tersebut, baik karena suap maupun ancaman. Dengan kondisi itu, Julio pun mulai menyelidiki siapa pelaku sebenarnya di balik pembantaian terhadap ketiga anggota kartel tersebut. Keesokan paginya, saat sedang sarapan bersama keluarganya, Dominic kemudian bergabung. Julio segera meminta maaf karena belum bisa menepati janjinya. Namun Dominic tidak mempersalahkannya karena sudah merasa nyaman tinggal bersama keluarga Julio. Dominic lalu bertanya kasus apa yang sedang ditangani oleh Julio. Julio kemudian menjawab bahwa ini adalah kasus pembunuhan 3 anggota kartel, di mana salah satunya adalah adik dari bos kartel lokal. Dominic berpura-pura tidak nyaho dan hanya mendoakan semoga kasus tersebut cepat selesai. Julio kemudian mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak peduli pada kematian para anggota kartel karena mereka memang pembuat onar. Masalahnya adalah atasannya yaitu kepala polisi sangat loyal pada bos kartel dan menekannya agar segera menemukan pelakunya. Julio sebenarnya adalah satu-satunya polisi jujur yang tersisa di daerah itu dan selama ini berusaha keras menjatuhkan kepala polisi dan bos kartel, namun hal itu belum berhasil. Tidak lama kemudian, Julio menerima telepon dari atasannya yang memintanya untuk datang ke kantor karena telah ada 2 tersangka tertangkap. Sebelum berangkat, Julio meminta Dominic untuk menunggu dan berjanji akan mengantarnya ke kota setelah kasus selesai. Di waktu yang sama, anak sulung Paulina yang bernama April meminta Dominic untuk tetap tinggal semalam lagi karena mereka akan mengadakan pesta ulang tahunnya malam itu. Dominic pun setuju dan menunda kepergiannya. Sementara itu, 2 orang tersangka sedang disiksa dengan kejam oleh tangan kanan bos kartel, dijadikan kambing hitam dalam kasus pembunuhan tersebut. Julio yang berada di tempat itu merasa tidak tega melihat penyiksaan tersebut. Tak lama kemudian, kepala polisi datang dan mengambil alih interogasi. Ia menjelaskan bahwa salah satu korban adalah adik bos kartel. Kedua tersangka yang ternyata hanya wisatawan biasa berisi keras bahwa mereka tidak nyawa apa-apa, namun kepala polisi tidak mempercayai mereka dan memerintahkan eksekusi salah satu dari mereka. Jelas bahwa kepala polisi sangat kejam dan tidak segan menyingkirkan siapapun yang mengancam kerjasamanya dengan si kartel. Malam harinya, keluarga Julio mengadakan pesta kecil untuk ulang tahun April. Sementara itu, Julio tetap berada di dalam rumah dan fokus pada laptopnya. Ia tengah memantau rekaman dari kamera tersembunyi yang telah dipasangnya di kantor kepala polisi. Rekaman tersebut berisikan bukti kejahatan sang kepala polisi, termasuk tuduhan palsu terhadap 2 orang tersangka. Ternyata Julio telah lama mengumpulkan bukti ini dengan tujuan mengirimkannya ke kantor pusat di kota agar kepala polisi dan bos kartel bisa ditangkap. Ia menyalin rekaman itu ke dalam flash drive dan menemui temannya yang seorang pengacara untuk menitipkan bukti tersebut. Namun saat flash drive diserahkan, Julio tiba-tiba disergap dan dipukuli. Un mes.
Saat sadar, ia mendapati dirinya di hadapan kepala polisi bernama Luis Santiago. Ternyata pengacara yang ia percayai adalah orang suruhan Luis yang sengaja menjebaknya. Luis marah karena merasa dikhianati dan menuntut ditunjukkan lokasi rekaman yang asli. Julio dengan tegas menolak, bahkan rela mati demi menjaga bukti tersebut. Keesokan paginya, rumah Paulina digemparkan oleh teriakan Paulina saat melihat sekelompok polisi korup datang membawa kepala Julio yang telah dipenggal. What are you doing here? Dominic yang belum pergi langsung melawan mereka dan berhasil mengalahkan semuanya kecuali satu orang yang berhasil melarikan diri. Dominic kemudian membawa kepala Julio dan menyerahkannya kepada ayahnya yang hanya bisa menangis. Polisi yang melarikan diri kembali melapor kepada Luis bahwa mereka gagal mendapatkan laptop milik Julio. Luis terkejut saat mendengar bahwa hampir 10 anak buahnya dikalahkan oleh satu wanita saja. Ia pun memerintahkan untuk memblokir semua jalan dan bersiap untuk menghadapi wanita tersebut sendiri. Una gringa. Ella mató a 6 hombres a plena luz del día. Comandante, está disparando a todos y todo se fue a la mierda. Todos están muertos. ¿A dónde va mi comandante? Voy a ver quién es esa hijueputa triple, hijueputa esa. Di rumah, April menanyakan identitas Dominic yang sebenarnya. Dominic kemudian mengatakan bahwa yang terpenting adalah mencari cara untuk melarikan diri karena ia yakin bahwa para polisi korup itu akan datang kembali untuk mencari laptop yang kini ada padanya. Dominic! Dominic, wait, please! ¡Abril! ¡Abril, ¿dónde vas? Tak lama kemudian, April memberitahu bahwa Luis ada di luar dan ingin bertemu. Saat mereka bertemu, Luis masih tidak percaya bahwa Dominic adalah pelakunya. Ia bertanya siapa sebenarnya Dominic dan apa tujuannya. Dominic menyatakan bahwa ia hanyalah orang biasa yang akan melanjutkan misi Julio untuk membongkar korupsi mereka. Luis pun mengancam bahwa dalam 2 jam ia akan kembali lagi dengan pasukan lengkap dan menuntut Dominic untuk menyerahkan laptop tersebut atau seluruh keluarga Julio akan dibantai. Setelah Luis pergi, Paulina menghubungi temannya namun tidak bisa mendapatkan bantuan karena semua jalan telah ditutup. Dominic bertanya apakah ada jalan lain dan temannya menyebut satu-satunya jalan adalah jalur pegunungan. Dominic lalu meminta temannya untuk bersiap menjemput mereka di titik tertentu keesokan harinya. Dominic menjelaskan bahwa mereka harus bersiap dalam waktu 2 jam. Ia lalu meminta bantuan April dan pacarnya untuk menyiapkan jebakan di sekitar rumah. First, we need to secure the house. Mereka segera bekerja memasang berbagai perangkap. Dominic juga menugaskan April untuk menyalakan sorotan lampu ketika menerima sinyal dari walkie-talkie. Ayah Julio yang menolak bersembunyi juga ikut membantu melawan. Saat pasukan Luis datang, Dominic memberikan sinyal dan lampu dinyalakan membutakan para pasukan musuh. Taktik ini diulang beberapa kali dan berhasil menumbangkan banyak lawan. Di saat yang sama, Paulina yang tengah hamil tua harus melarikan sendiri tanpa bantuan. Musuh gelombang kedua kemudian berhasil masuk ke dalam rumah, namun Dominic dan ayah Julio berhasil menghabisi mereka.
Sementara itu, pacar April menghabisi musuh yang mencoba masuk dari sisi rumah. Louis kini hanya memiliki 1 asisten dan 3 pasukan tersisa. Mereka menyerang dari belakang dan menembakkan rudal ke depan rumah. Dominic selamat meskipun terpental cukup jauh. Ia kemudian bertarung dengan tangan kosong dengan asisten Louis. Saat nyaris kalah, ayah Julio datang untuk membantu. Sementara itu, Paulina nyaris ditembak oleh 3 musuh lainnya, namun Dominic datang tepat waktunya dan menyelamatkannya. Paulina lalu menunjukkan bayi yang baru dilahirkannya kepada ayahnya yang tersenyum sebelum menghembuskan napas terakhirnya karena terluka ditembak. April pun menangis karena kekasihnya juga tewas dalam pertempuran. Saat fajar menyingsing, Dominic mengajak seluruh keluarga bersiap untuk melarikan diri melalui jalur pegunungan. Louis yang kini panik karena tak ada kabar dari pasukannya, kemudian ditemui oleh bos kartel yang ternyata adalah seorang betina. Bos kartel tidak percaya semua anak buah Louis bisa dikalahkan oleh 1 orang. Louis berjanji akan terus mengejar Dominic dan keluarganya. Ia juga menyewa tentara bayaran. Sepuluh menit kemudian, Dominic dan keluarga Julio kemudian tiba di titik temu. Dominic menyuruh Paulina dan anak-anaknya untuk segera masuk ke dalam mobil. Namun saat mereka masuk, temannya tiba-tiba ditembak. Mereka disergap oleh tentara bayaran. Dominic menghadapi mereka dan berhasil mengalahkan semuanya. Namun saat mobil yang dikendarai oleh April maju beberapa meter, muncul musuh lainnya dan membalikan mobil, lalu kemudian meledakkannya. Dominic yang berada di kejauhan kemudian datang dan menembaki mereka, namun sangat terpukul saat melihat April dan keluarganya tewas. Ia bersumpah akan memburu Louis dan bos kartel kemanapun mereka pergi. Tengo tanques aquí, nadie se va a venir a buscar. Seminggu kemudian, berita di televisi mengungkapkan semua kejahatan Louis dan keterlibatannya dengan si bos kartel. Louis kemudian menjadi buronan. Ia bersembunyi di rumah bos kartel. Namun keesokan harinya, keduanya ditemukan telah tewas. Dan Dominic lah yang telah menghabisi mereka. Tamat! Pesan moral dalam film ini adalah bahwa keberanian, kejujuran, dan keteguhan hati mampu melawan kekuasaan yang korup dan kejam. Dominic menunjukkan bahwa satu orang yang memiliki tekad kuat bisa menjadi harapan di tengah keputusasaan. Ia tidak hanya membalas dendam atas kematian sahabatnya, tetapi juga memperjuangkan keadilan bagi keluarga yang tidak bersalah. Film ini mengajarkan bahwa dalam dunia yang dipenuhi pengkhianatan dan ketidakadilan, kebenaran tetap memiliki tempat dan perjuangan sekecil apapun bisa mengguncang sistem yang paling berkuasa sekalipun.
Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Dan jika kalian ingin request film apa selanjutnya untuk kita bahas, silahkan tinggalkan jejak berupa komentar. Terima kasih, see you next time. Bye-bye.